Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Di sini perkenalkan saya Khuratul Ayun Nikmatul Khair dengan NIM D97217059. Di sini saya dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ami Fikriati yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi proposal yang sudah saya buat. Di sini saya akan presentasi proposal yaitu dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 2 yaitu kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian tindakan kelas. Yang bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini ada beberapa subbab, yaitu latar belakang, dan yang kedua itu rumusan masalah, dan yang ketiga itu tindakan yang dipilih. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang di sini yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk mengikuti pembelajaran. Di sini keterampilan menulis juga merupakan urutan terakhir dalam proses belajar bahasa Indonesia, yaitu setelah menyimak, berbicara, dan membaca. Dari penelitian yang saya teliti pada pembelajaran bahasa Indonesia di MI Banu Hashim, itu peserta didiknya masih belum menguasai bagaimana cara menulis sebuah puisi, atau bisa dibilang siswanya itu masih bingung untuk menulis puisi itu bagaimana. Di sini saya akan membuat media untuk menanggulangi atau untuk solusi untuk siswa tersebut agar bisa menulis puisi dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang saya buat, saya mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan media gambar dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi menulis puisi siswa kelas 3 di MI Banu Hashim Jantiwaru. Yang kedua, bagaimana media gambar yang diterapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi di kelas 3 MI Banu Hashim Jantiwaru. Lalu kita ke subbab yang ketiga, tindakan yang saya pilih yaitu untuk dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi di kelas 3 di MI Banu Hashim Jantiwaru ini. Saya mengambil tindakan menggunakan media gambar dan foto. Jadi dari ini tadi saya dapat disimpulkan bahwa judul penelitian yang akan saya angkat yaitu meningkatkan keterampilan menulis puisi pada pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media gambar MI Banu Hashim. Di sini kita lanjut ke bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Isi dari kajian pustaka saya di bab 2 ini yaitu ada keterampilan menulis, yang kedua ada puisi, yang ketiga ada media gambar, yang keempat ada pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan gambar, media gambar maksud saya, dan yang kelima hasil penelitian yang relevan, dan yang keenam yaitu kerangka pikir. Dimulai dari yang pertama, di keterampilan menulis itu ada beberapa
subbab, yaitu ada pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis, lalu jenis-jenis menulis, dan yang terakhir itu langkah-langkah menulis. Yang kedua yaitu puisi. Puisi ini ada beberapa subbab, yaitu ada pengertian puisi, jenis-jenis puisi, dan ciri-ciri puisi. Lalu yang ketiga di sini saya menjelaskan media gambar. Di media gambar ini saya ada dua subbab, yaitu pengertian media gambar, kriteria pemilihan media gambar yang cocok untuk di MI. Yang keempat yaitu pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar. Di situ dalamnya ada langkah-langkah pembelajaran menggunakan media gambar. Bagaimana cara tahap-tahap kalau kita mengajarkan dengan menggunakan media gambar. Lalu yang kelima, hasil penelitian yang relevan. Di dalamnya itu saya memasukkan hasil dari skripsi Ta Ibrahim, yang dimana dengan menggunakan media gambar di sekolah lain, dan hasilnya juga bisa maksimal dan di atas KKM yang diinginkan oleh si peneliti, yaitu Novita Ibrahim. Yang keenam yaitu kerangka pikir. Di dalamnya itu kerangka pikirnya siswa mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas menulis puisi. Lalu di sini saya mencoba untuk bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut, yaitu saya menggunakan media pembelajaran yang menarik menurut saya, yaitu dengan menggunakan media gambar untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa. Ya, di bab 3 ini yaitu metode penelitian tindakan kelas. Adapun isi dari bab 3 tersebut itu ada metode penelitian, setting penelitian, lalu variabel yang diteliti, dan yang keempat rencana tindakan, lalu data dan pengumpulannya, yang keenam indikator kinerja, dan yang terakhir itu tim peneliti dan tugasnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan penelitian tindakan kelas. Hal ini bertujuan untuk menemukan suatu permasalahan yang ada di dalam kelas dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang saya temukan tersebut. Penelitian tindakan kelas ini juga bisa disebut dengan Classroom Action Research atau bisa disingkat CAR. Nah, dalam penelitian ini peneliti selain aktif juga terjun melaksanakan kegiatan awal sampai akhir di MI Banu Hasyim, yaitu di saat melakukan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu setting penelitian. Di sini setting penelitian itu ada 3 subbab, yaitu tempat penelitiannya di mana, waktu penelitiannya kapan, dan subjek penelitiannya siapa. Tempat penelitian ini saya ambil di Banu Hasyim, Jantiwaru, Sidoarjo. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada hari efektif semester genap sesuai dengan kalender akademik MI. Lalu yang ketiga yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa
di MI Banu Hasyim Jantiwaru dengan siswa yang berjumlah 29 yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan di dalam kelas tersebut. Oke, selanjutnya yaitu variabel yang diteliti. Adapun variabel yang diteliti itu ada 3 subbab, yaitu input, prosesnya bagaimana, dan output. Inputnya yaitu siswa MI Banu Hasyim Jantiwaru Sidoarjo. Prosesnya yaitu bagaimana menerapkan menggunakan media gambar, dan outputnya meningkatkan keterampilan menulis puisi. Lalu selanjutnya yaitu rencana tindakan. Rencana tindakan di sini peneliti merencanakan ke dalam 2 siklus. Apabila keterampilan menulis belum sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti, peneliti bisa menggunakan atau menambahkan 1 siklus atau 2 siklus sekaligus. Di sini tapi peneliti akan membuat 2 siklus, yaitu yang siklus pertama yaitu ada 4 rencana, yaitu pertama perencanaan, yang dimana perencanaan itu kita menyiapkan RPP, lembar observasi. Lembar observasinya untuk siswa dan guru. Lalu kita juga merencanakan tes evaluasi. Yang kedua yaitu tindakan. Di sini tindakan itu kita melakukan pembelajaran sesuai RPP yang sudah kita buat. Yang ketiga yaitu observing. Observing di sini peneliti mengamati kegiatan siswa ketika pembelajaran berlangsung, ketika guru menjelaskan tentang materi menulis puisi, dan bagaimana respon siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Dan di sini peneliti juga mengobserving guru, yaitu bagaimana cara guru tersebut menyampaikan materi itu kepada siswanya. Yang keempat yaitu refleksi. Refleksi di sini peneliti menganalisis dan mengkaji hasil puisi yang telah dibuat oleh siswa. Oke, selanjutnya yaitu data dan cara pengumpulannya. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan melakukan tes kepada siswa. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Lalu yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini saya rencananya wawancara ke siswa dan ke guru. Lalu yang ketiga ini melakukan tes. Tes di sini dilakukan untuk bertujuan mengetahui peserta didik secara individual pada keterampilan menulis puisi. Lalu selanjutnya yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja di sini ada 2, yaitu yang pertama terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Yang kedua yaitu meningkatnya kemampuan menulis puisi dengan nilai di atas KKM, yaitu KKM-nya di sana ditetapkan 70. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu tim peneliti dan tugasnya. Di sini timnya ada seorang guru dan saya. Gurunya yaitu bernama Ahmad Fahrudin SPDI, yaitu penjabat wali kelas dan guru MI Banu Hasyim Jantiwaru. Adapun tugasnya yaitu mengarahkan peneliti dalam
kegiatan pembelajaran dan penyusunan RPP. Yang kedua yaitu mengamati pelaksanaan pembelajaran yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Lalu yang kedua yaitu peneliti. Nama Huratul Ayun Nikmatul Khair dan dengan NIM D97217059 dengan tugas yaitu bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan penelitian terhadap kinerja guru dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang ketiga yaitu menyusun RPP, instrumen penelitian. Dan yang terakhir yaitu mempraktekkan RPP yang telah dibuat dan melakukan evaluasi pembelajaran kepada siswa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, proposal yang saya buat dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Mungkin dari yang saya ucapkan ada kesalahan kata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.